Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oreza Satifa. Saya adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, NIM 1911320055. Saya duduk di kelas BKI 5B. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling Islam, yaitu layanan informasi, yang bertujuan untuk penyelesaian tugas saya di mata kuliah konseling dakwah dosen pengampu Asniti Karni MPD Kons. Baiklah, untuk teman-teman selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang cara mencegah kecanduan sosial media. Sebelum mengetahui cara mencegahnya, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu yang dimaksud dengan sosial media. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online, yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Oke teman-teman, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan kecanduan sosial media. Kecanduan sosial media merupakan gangguan psikologis yang dimana penggunanya menghabiskan banyak waktu untuk mengakses sosial media yang disebabkan oleh rasa ingin tahu yang tinggi, kurangnya kontrol diri, serta kurangnya kegiatan produktif di dalam kehidupannya. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri seseorang yang kecanduan sosial media. Saya menjelaskan ciri-ciri tersebut agar teman-teman mengetahui dan menyadari apakah teman-teman termasuk salah satu kategori seseorang yang kecanduan sosial media. Yang pertama, bangun tidur cek medsos. Maksudnya, hampir setiap pecandu media sosial akan memulai rutinitas sehari-hari mereka dengan mengakses ponsel untuk melihat apa saja yang terlewatkan di dalam Facebook, Twitter, Instagram selama pulas tidur malam. Yang kedua, online dimanapun dan kapanpun. Yang dimaksud dari penjelasan tersebut, contohnya ketika sedang berlibur, saat menyeberang jalan atau berada di toilet sekalipun, Anda selalu terhubung ke sosial media. Karena apabila Anda tidak online, Anda akan merasa ketinggalan berita yang ada di sosial media tersebut. Untuk ciri-ciri yang selanjutnya, terdorong mengunggah selfie dan status demi mengundang like. Tekanan besar untuk memastikan Anda mendapatkan foto yang sempurna untuk diunggah di Instagram adalah sesuatu yang umumnya dialami oleh seseorang yang kecanduan sosial media. Maksudnya di sini, seseorang yang kecanduan sosial media akan selalu update status dan memposting postingannya agar terlihat eksis dan tidak ketinggalan zaman. Yang keempat, tidak ada internet, hidupnya jadi nelangsa. Contohnya, ketika berada di situasi yang tidak ada wifi atau internet, perasaan cemas dan gelisah akan menggeluti karena merasa tidak mampu menelusuri timeline demi mencari tahu aktivitas dan status dari teman-teman dan keluarga terdekatnya. Oke teman-teman, setelah teman-teman mengetahui ciri-ciri seseorang yang kecanduan sosial media, bagaimana, apakah teman-teman termasuk ciri-ciri dari orang tersebut atau tidak? Di sini saya mengharapkan kepada teman-teman untuk menyadari dirinya sendiri. Baik, setelah mengetahui ciri-ciri, pasti di sini ada alasan atau penyebab mengapa seseorang gemar bersosial media. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 alasan seseorang gemar bersosial media. Yang pertama, mendapatkan perhatian. Maksudnya, dari hasil penelitian dari Pew Research Center Study Australia menunjukkan bahwa sebagian besar remaja berbagi informasi di sosial media. Berbagi informasi menjadi kunci bagi mereka untuk mendapatkan perhatian bagi diri mereka sendiri. Dan yang kedua, meminta pendapat. Banyak sekali remaja sekarang meminta pendapat dan persetujuan rekan-rekannya untuk memutuskan sesuatu. Itu wajar jika di dunia nyata, namun dengan adanya media sosial, mereka menjadi meminta pendapat untuk hal yang tidak penting di media sosial. Dan hal tersebut memberikan dampak
yaitu kurangnya sosialisasi secara nyata atau secara langsung di kalangan masyarakat atau remaja. Hal tersebut juga menyebabkan satu sama lain di antara kita tidak saling mengenal. Untuk alasan yang ketiga, menumbuhkan citra. Maksudnya, sosial media atau media sosial tidak akan mampu mendeskripsikan pribadi seseorang pengguna secara utuh. Oleh sebab itu, remaja atau masyarakat menjadi media sosial penumbuh citra positif mereka. 4. Kecanduan. Media sosial mampu membuat remaja atau masyarakat kecanduan. Mereka akan sulit menghilangkan pandangan dari situ, karena mereka telah terjebak dalam lingkaran drama sosial media. Teman-teman, di sini kan teman-teman sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan kecanduan sosial media, ciri-ciri, serta alasan mengapa seseorang bisa kecanduan sosial media. Ada baiknya teman-teman juga mengetahui cara untuk mengatasi kecanduan sosial media agar lebih produktif. Di sini saya akan menjelaskan 5 cara mengatasi kecanduan sosial media agar lebih produktif. Yang pertama, menilai dan mengakui bahwa kamu sudah kecanduan. Maksudnya, seseorang yang sudah kecanduan sosial media harus menyadari bahwa dirinya memang sudah kecanduan dan berniat untuk mengubah perilaku yang kurang baik tersebut. Yang kedua, merenungkan kebutuhan akan situs di jaring sosial. Maksudnya, di sini teman-teman perlu merenungkan kebutuhan akan situs di jaring sosial media. Di sini teman-teman hanya perlu menggunakan jejaring sosial media sebagaimana kebutuhan atau mestinya, jangan terlalu berlebihan. Dan yang ketiga, nonaktifkan akun dan bertekad berkarya di dunia nyata. Maksudnya di sini bukan teman-teman menghapus semua akun sosial media teman-teman, namun cukup menghapus beberapa akun-akun yang tidak penting dan menurut teman-teman hanya bisa merugikan saja. Contohnya, game online. Karena itu teman-teman tidak terlalu penting, hanya sebagai hiburan ketika sedang jenuh saja. Keempat, mengubah pengaturan notifikasi dan menghapus orang tak dikenal dari daftar pertemanan. Maksudnya di sini teman-teman cukup berteman dengan orang-orang yang teman-teman kenal saja. Semisalnya ada contoh ya, di Facebook itu banyak sekali orang-orang Indonesia yang berteman dengan orang luar negeri yang mereka tidak kenal dan kadang-kadang memberikan dampak yang negatif. Contoh, misalnya mengirim foto-foto yang tidak baik kepada kita, itu kan hanya akan memberikan dampak buruk kepada kita. Dan yang terakhir teman-teman, membiasakan diri untuk berkomunikasi secara langsung atau secara nyata. Maksudnya di sini teman-teman membiasakan diri untuk berkomunikasi atau bersosialisasi secara langsung agar teman-teman bisa saling mengenal dan bisa berinteraksi secara lebih luas. Oke teman-teman, mungkin hanya itu materi yang dapat saya berikan. Semoga materi yang sudah saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq illal aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.